Ternyata lagi beberes itu nemulah semacam bungkusan. Aku buka, isinya tuh tanah. Nah, kan aku unjukin kan, ini apa ya, ke itu kan akhirnya ke teman itu yang pertama nawarin paranormal itu kan. Aku unjukin ke teman, ayo bawa aja dicek gitu kan. Tanya, dibilang katanya tanah kuburan. Katanya ini bawanya ke tempat yang paranormal pertama. Yang awal tadi. Okay. Terus ya udah, ini tanah kuburan katanya gitu kan. Udah ini aja dibuang aja, nggak apa-apa, dibuang gitu. Dibuang aja di air comberan gitu, dibuka gitu iketannya, disebar aja di air comberan gitu. Dan dari situ cuman dikasih udah nih air putih buat mandi sama buat nyiram-nyiram aja gitu. Ya udah, akhirnya udah nyiram-nyiram, usaha lagi bagus, rame lagi gitu. Sampai dikasih media baru lagi nggak? Enggak, itu cuman air aja. Habis mandi sama buat disiram-siramin aja gitu di depan. Rame lagi. Ternyata tuh memang ada yang sirik dari tetangga juga kan. Dia buka usaha juga nggak taunya. Hampir mirip. Iya, jadi yang naro itu tuh justru tetangga itu. Gitu, dia buka usaha sendiri. Ya udah akhirnya warung nasi juga. Iya. Oh, saingan. Iya, makanya ternyata aku nggak tahu kan kalau ternyata dia yang ini gitu. Ya udah, aku nggak mau selek sama tetangga juga ya. Udah stop aja dah, kita tutup deh. Carilah di luar. Oh, jadi kios gitu. Iya, udah kita cari di luar aja deh, nggak usah di dalam komplek gitu kan. Cari di luar. Alhamdulillah rame. Terus lama-lama sepi. Ya udah ke paranormal kedua nih gitu kan. Oh, cari yang kedua. Paranormal kedua. Yang kedua. Karena nanti nih aku mau tanya ya. Ini lanjut aja dulu ya Mas ya. Singkat ceritanya aja. Iya, ini aja. Terus langsung yang ke paranormal kedua, aku cuman disuruh bawa foto tempat usaha, suruh bawa kembang, bawa beras merah, cuman beras merah gitu, sama foto aku sendiri gitu. Ya udah kesana, terus dikasih, udah nih berasnya bawa, gitu. Udah sebarin aja di toko gitu, di warung. Ya udah lancar gitu, lancar. Sepi akhirnya lagi ya kan, akhirnya ya nyerah deh gitu. Emang mungkin bukan di bidang usaha ini kali gitu kan. Cuman kata teman, jangan nyerah gitu juga, kata ini kan usaha, namanya usaha, kayak kita harus ya memang harus usaha gitu. Ya udah akhirnya dengan begitu berlangsung, aku 2 kali balik ke dia kan, 2 kali balik ke yang paranormal kedua nih, balik udah sama lah kayak yang pertama. Intinya sebenarnya belum ada solusi kan ini. Iya. Tapi yang ketiga ini justru nggak neko-neko Mas, gitu. Jadi cuman dibilang aku ternyata dikasih tahu kalau paranormal yang ke-1 dan yang kedua ini ternyata maaf ya, dia pakai ilmu hitam gitu. Jadi nggak murni black magic. Gitu, nggak murni. Judgement yang ketiga seperti itu. Iya, karena sebenarnya Mbak sendiri, aku maksudnya dibilangnya tuh ada kodamnya dan dia nggak terima. Jadi memang katanya bentrok juga sama si paranormal ini dua gitu. Jadi dia nggak terima gitu. Jadi kalau mau, si kodamnya Mbak nggak terima. Iya, jadi kalau mau ya ini kan kodamnya ada katanya, terus siapin aja, itu ada sebenarnya butuh batu katanya gitu, punya sebagai ini aja, maksudnya sebagai syarat aja. Batu itu disimpan aja di dompet. Batu berbentuk apa? Model mata. Batu cincin. Batu cincin gitu. Dari dia dikasih. Ya. Gitu. Ya udah simpan aja. Jadi ke dia pun aku paling setahun itu 2 kali gitu loh Mas. Jadi cuman niin batu aja. Ya. Jadi nggak ada syarat apa-apa dari dia itu. Ya jadi suruh pakai itulah. Agemannya dengan. Iya, ageman itu aja gitu. Jadi sebenarnya alhamdulillah ya, sekarang aku buka di online sekarang malah. Masih dengan batu itu? Masih. Itu batunya yang dipakai? Enggak. Bukan. Gitu. Itu aku simpan aja di dompet. Berarti
usahanya udah lancar nih, ada naik lagi. Lancar, malah memang alhamdulillah malah buka di online sekarang gitu. Tapi bidangnya sama yang pertama tadi. Sama. Oke. Masakan, cuman sekarang merambah jadi ke minuman jenis kopi. Tapi masih malah makanan minuman iya, gitu ya. tapi malah merambah gitu. Ibu Rima, Iya. ada yang mau ditanyakan sama Mas Aryo ini ahli Iya, natural. ini nih kebetulan Iya, kayaknya gimana? kontak juga nih. Aku mau tahu motifnya apa tuh yang kopi gula itu Garam. ternyata setelah aku nggak ini tuh efeknya ke rumah sendiri gitu. Anakku apa? jadi sering ngelindur. Jadi kalau suruh tidur itu aku nggak mau. Itu ada yang hitam katanya gitu. Aku dia mau tidur sama bunda aja gitu. Iya, bisa jadi gini, Mbak. Kalau kita pernah datang dan kita kan nggak tahu metode konsep si praktisi ini menggunakan konsep metode apa. Dia berkolaborasi dengan jin atau khodam apa, atau dia pure mendoakan atau apa. Kita kan nggak tahu nih. Nah, jadi semua jalan kalau sudah kita lakukan dan itu menurut kita kedatang ke tempat itu, dia konsepnya metode seperti apa harusnya kita tahu dulu. Karena kan kita orang beragama, kita harus tahu kira-kira melanggar syariat nggak. Kalau kita seorang yang mau apapun itu agamanya, kalau kita lihat kita nggak connect, ibaratnya ya berarti kita nggak ada terakhir itu malah jadi balak nanti buat kita. Nah, saya cuma ingin jelaskan Mbak ya. Saya seorang praktisi, saya orang anggap saya paranormal, fine, tapi saya lebih kepada spiritual terapis. Begini, jadi Spiritual terapis itu konkretnya apa? Konkretnya saya menterapi salah satunya seperti halnya yang Mbak alami ini. Salah satunya. Makanya pas. Jadi ketika orang, contoh gini, Mbak ketika Mbak berjualan mengalami suatu pemasukan yang down, ya kan, yang beda, yang Mbak kemarin aman, tiba-tiba mengalami drop, dan Mbak di situ bingung, Mbak berusaha lagi, drop lagi, Mbak berusaha lagi, drop. Ada sosial yang mendoktrin Mbak, pakai nih dengan jasa-jasa ini, intinya gitu. Nah, seperti yang saya lakukan sebagai profesi saya seorang spiritual terapis adalah saya membetulkan atau memperbaiki lagi faktor beliefnya di tubuhnya Mbak. Jadi bagaimana kestabilan belief kita terhadap apa yang sedang kita jalani itu perlu kita sadari setiap hari, setiap detik itu berubah. Contoh gini, ketika Mbak ketika ramai, panca indera kita nih kalau nggak kita kelola dengan baik, itu bisa mendatangkan balak buat diri kita sendiri loh. Gitu, contohnya. Dengan kita rame nih, ada warung depan kita buka misalnya, terus konten yang dijual tuh lebih banyak dari konten kita misalnya. Dalam pikiran panca indera kita, wah ini saingan gue nih, ya enggak? Ini saingan saya nih. Gini, wah lebih banyak lagi nih. Sebenarnya hal itu yang justru dalam sisi kekuatan pikiran kita yang biasanya kita melakukan, Mbak jualan kan penuh dengan keyakinan dong. Yakin, harapannya pasti ekspektasinya supaya laku, supaya lancar ya kan. Aja. Ketika terganggu panca indera melihat seakan-akan ada kompetitor di depan kita, ya enggak? Otomatis belief kita merasa terganggu. Tadinya kita pede, pasti ada pesaingnya rusak goyang ya. Nah, apalagi ada yang ngomporin, itu warung depan pakai gituan. Ya, sekarang semua praduga yang tidak bisa kita buktikan secara real karena kita baru menduga-duga. Oh, tiba-tiba baru buka kok tahu-tahu rame, ya kan? Otomatis asumsi kita kan umumnya langsung menjudge. Wah, ini pakai ginian nih, wah. Negatif berarti jatuhnya ya, negatif. Nah, tujuan seorang kembali ke profesi yang tadi Bapak tanya, spiritual terapis. Saya memperbaiki mental spiritual yang ada dalam tubuh si klien atau si kayak Mbak ini. Bagaimana dia bisa mengkonekkan kepada God spotnya lagi. Dia terhubung dengan God spotnya lagi. Karena ketika dia kayak tadi ngelihat warung di depan tadi, dia down, dia melepaskan unsur keilahian dia yang tadinya dia connect, dia lepaskan sendiri. Dengan apa? Dengan rasa yang sering menjatuhkan aura kita adalah aura dengki. Aura ini maaf ya, ini umum. Ini umum. Dengki terus kita seuzon. Akhirnya kita rusak sendiri tuh. Dan nggak bisa dipungkiri, saya pun ngalamin seperti itu. Mungkin semua orang pasti ngalamin itu. Karena kalau kita nggak punya filter dan kesadaran spiritual itu kita nggak bisa gapai dengan baik, ya rusak. Jadinya kayak gitu. Nah, tujuan saya adalah
membuat faktor beliefnya dia supaya bangkit lagi. Bagaimana dia tanpa menggunakan media, tapi justru apa yang dilakukan, contohnya kita seorang beragama dengan cara apa ya, seragam yang kamu pakai, misalnya rohani apa yang kamu pakai, iman apa yang kamu pakai itu. Yakini. Yang bermasalah adalah sebenarnya kita nggak meyakini apa yang kita mau lakukan. Bahkan berdoa pun kita nggak yakin bahwa Tuhan itu seakan-akan besok akan mengabulkan. Bahkan kita ragu di situ. Nah, fungsi profesi saya seperti itu. Bagaimana mengonekkan, menselaraskan kembali supaya diri kita menjadi diri yang presisi dan proporsional kembali gitu loh. Ide gitu sih. Nah, kembali kepada media-media tadi yang Mbak diberikan. Itu sebenarnya media-media, contoh tadi ada gula atau apa, kopi, garam kan? Garam. Terus kalau kita ngambil filosofi dari kenapa media itu dipakai, itu kan media dipakai, media faktor kehidupan semua tuh. Media-media kehidupan semua. Garam ini kopi. Itu yang sering kita konsumsi setiap harinya. Jadi si paranormal itu, si praktisi ini memfasilitasi itu sebagai siloka. Nah, itu sebenarnya siloka yang sudah diprogram dengan menggunakan keilmuan atau energi yang sudah dia kuasai, bahwa ini media ini loh. Cuma ketika beliau memprogram media ini dengan memakai apa kita nggak tahu. Nah, itu yang masalahnya di situ. Gitu Mas, makanya. Akhirnya kita khawatirnya ketika kita misalnya seorang muslim atau apa, kita berdoa, tapi ternyata di balik ini ekspektasi kita bukan kepada Tuhan, justru ekspektasi terhadap ini, dan ini ternyata ini adalah salah satu khodam atau jin. Apakah tauhid kita jadi nggak rusak? Kan ibaratnya gitu. Gitu loh. Apakah kasus Ibu Rima ini disengaja atau tanpa disengaja nih? Seperti kedukunnya itu. Sepertinya bukan dari kemauan sendiri. Sebenarnya kan tadi di awal beliau cerita nggak setuju. Awalnya cuma karena tadi pengaruh panca indera, apa yang dia rasakan tadi, ada doktrin masuk. Ya udah deh, ikhtiar kata dia kan. Bahasanya ikhtiar. Sebenarnya kalau kita gali lagi, ikhtiar dia sebenarnya ikhtiar bagaimana saya supaya belief saya connect lagi, belief saya yakin lagi bahwa saya ini akan laris. Sebenarnya itu. Dia mencari seorang guide. Dia mencari entah itu sebagai seperti apa, sebagai paranormal atau sebagai kiai atau apa, atau misalnya apa. Mereka ini sebagai guide dan pendoa, pelicin kelancaran kita. Tapi perlu diingat, decision makernya atau penentunya kembali lagi tetap diri kita. Kalau kita nggak ada keyakinan maupun dibantu orang yang bisa terbang pun nggak akan bisa. Karena belief kita itu terhubung dengan namanya God spot tadi. Langsung kepada keilahian. Benar terganggu tadi karena tadinya laris, tiba-tiba sepi. Nah, ini keganggu. Itu kan yang merasakan panca indera semua. Gitu. Terus tiba-tiba ada yang nyaranin nih. Jadi berasa benar kata Masnya. Jadi berasa ngedon juga down, gitu. Kok ini kenapa gitu perasaan. Merasa memang cuman aku doang di situ kan awalnya. Terus kok tahu-tahu ternyata ya udah di seberang sana ya udah ternyata buka juga pada lari ke sana. Ya udah langsung ya sudahlah, kita nyerah aja dulu deh gitu kan. Tapi selama ini nggak ada keluhan kan? Sekarang sih nggak. Cuman pas awal itu aja. Yang pertama Karena anakku berasa nggak mau tidur di kamar, katanya ada yang hitam tuh katanya gitu. Bisa ngelihat ya. Emang tiap malam itu jam 1 jam 2 aku suka ngebangunin dia karena kadang-kadang suka nangis sendiri. Ngelindur ya. Iya tuh aku merinding tuh. Umur berapa? 7 tahun. Masih bisa lihat. 7 tahun sampai aku akhirnya abis itu ya udah sholat malam bacain ayat kursi kan. Sorry, kalau boleh tahu si anak ini merasa kayak terganggu, kenapa berasumsinya terhadap yang paranormal pertama itu, apa yang membuat trigger Mbak berasumsi itu? Gini, karena kan setelah kenapa maksud saya nggak berasumsi di yang ke satu atau kedua gitu maksudnya? Iya itu kan karena yang pertama. Yang ngasih kopi, garam, gula itu yang pertama. Yang pertama itu pertama kali aku ke sana. Gitu. Kalau yang kedua ini kan keganggu sebelum yang pergi ke kedua. Iya sebelum, karena aku kan dari situ lepas, aku pikir udahlah nggak usah gitu kan. Ya udah aku tutup dulu tuh, benar-benar tutup dulu Mas, gitu. Udah aku ibaratnya udah tata dulu deh nih, aku mau kelanjutannya mau kayak gimana.
Sampai akhirnya aku buka usaha di luar rumah Nyewa gitu. kios lah ya. Nah, nyewa kios. Si Mbak ini kalau saya lihat sih di luar pembahasan kita, auranya dia sebenarnya aura beruntungnya kuat loh. Seriusan. Oh iya. Lakinya dia bagus. Cuma dia nggak boleh deh otak-atik perasaannya atau faktor belief itu keganggu, rusak Langsung. dia. Moodnya ya, kalau kita Drop. bilang moodnya. Yes, itu dia Jadi maksudnya. gampang goyang ya. Iya, makanya dia butuh seseorang yang benar-benar bisa menjaga kestabilan moodnya dia. Nah, itu sampai akhirnya ketemu yang ketiga itu, Mas, yang aku Dia bisa bilang. ngademin Mbak, Ya bisa aku bilang bisa udah, membuat Mbak ya beli. nggak usah. Kodamu itu nggak terima dengan yang kedua ini gitu, karena Kedua pertama. iya yang pertama Kodam dan dari yang mana kedua. katanya? Dari nenek apa kakek gitu. Ada katanya, yang jaga tuh ada katanya, dan dia tuh nggak suka aku tuh yang sebenarnya yang berbau-bau goib gitu, udah gitu. Oke. Gitu. Jadi soal Makanya kodam itu bener. sekalian juga ini aku mau tanya gitu kan. Aku juga agak warning gitu kan Apa warning apa? Gini maksudnya, seorang spiritual terapis, Mas Aryo, apakah ada yang perlu dibersihkan di ibu ini gitu? Saya rasa sih enggak ya. Yang tadi yang statement yang Berarti tadi, sugesti aja ya? yang statement tadi Khodam Itu makanya saya normal aja. Makanya yang saya lihat Normal, yang saya lihat justru aura magnetiknya malah bagus sebenarnya. Takutnya Saya kodam ngeliat- itu hanya cerita dari yang paranormal yang Iya, kalau ini. statement siapapun ya, gitu. Kita nggak bisa Iya, inilah, iya. masing-masing lah. Cuma kalau ini kan lebih dari sisi apa yang saya lihat. Justru Mbak perdayakan aja kemampuan energi Mbak sebenarnya energi, dan Mbak memang bagusnya berdagang. Iya, benar kan? Jadi dari Memang kekuatan jalurnya udah di situ. kekuatan Mbak ini ada di suara, ada apa namanya fleksibilitas dia dengan orang itu. Jadi nggak ada yang nempel gitu di. Saya rasa enggak. Nggak ada ya? Nggak ada yang jahilin ya, nggak ada yang iseng. Insya Allah Aman, Bu. saya bukan Insya ria. Allah, ya. Saya kalau melihat sesuatu hal yang negatif itu pasti terlihat dengan jelas. Iya. Gitu loh. Berarti mungkin nih feelingku secara tidak langsung mungkin yang ketiga ini memang harusnya menunjukkan kalau udah nggak usah ke paranormal, udah yakin diri Nggak usah. sendiri aja, mungkin Jadi gitu nggak- kali ya, nggak usah. secara nggak langsung. Itu lebih baik. Nggak usah pakai itu lebih baik. penglaris lah ya. Iya, itu lebih bagus statement seperti itu. Takutnya kalau dibilang ini Khodam kamu nggak ini, Iya. akhirnya nanti kamu berasumsi lagi. Nah, itu makanya akhirnya membuat aku bilang. dihantui lagi pikiran kamu. Itu Mas, makanya itu kodam makanya cuman aku berpikirnya Ngerti mungkin nggak kodam itu apa? nggak tahu, dia bilang ada yang jagain aja Kodam gitu. itu artinya pembantu. Iya, dia bilang ada kodam itu jin yang ada yang bantu. jagain lah gitu. Bantu itu dari leluhur apa? Iya. Ada. Kalau kita hidup semua kita punya pendamping. Itu namanya korin. Itu kan Oh. ini. Oh, ini ya. Kalau kalau Khodam dalam- itu sifatnya Lahir, kan? dia bisa nempel sama kita, bisa jadi dia melakukan ritual emang sengaja di-invite. Oh gitu. Jadi dipiara ya. Iya, kalau leluhur ini versi saya ya. Oh, iya. Kalau leluhur itu lebih menurunkan, andai pun misalnya dia memiliki kemampuan leluhur kita yang berkaitan dengan kelindungan, kesaktian, kedikdayaan, dia hanya menurunkan kepada gen DNA-nya kita. Oh gitu. Tidak, misalnya leluhur kita punya Khodam, terus ikut, Khodam ikut. udah meninggal leluhur Turun. kita, terus Ke pindah ke kita, nggak seperti itu. enggak ya. Jadi setiap orang punya kodam. Saya nggak bicara seperti itu. Kodam kan di-invite, Pak. Jadi Khodam itu lebih kepada, misalnya saya sengaja ritual nih untuk menggali supaya saya memiliki kemampuan ABCD. Oh, Saya melakukan ritual. baik. Itu sama aja. Saya mendatangkan invite itu yang tujuannya adalah mendatangkan jin. Supaya apa yang saya inginkan nanti dipenuhi. Ya, ya. Itu Khodam yang tampil tuh. Oh, Atau gitu. jin. Kalau iya. korin tuh udah dari kita lahir. Lahir. Semenjak kita ditiupkan itu. Oh, udah punya Proof korin. kita usia 4 bulan. 4 bulan, ya. Itu udah diincludekan itu. Dia mendampingi terus. Iya. Ya itu nanti kita dikasih pilihan antara kiri dan kanan. Iya. Itu fungsi. Itu tetap bangsa jin tapi kastanya lebih ini lagi. Oh, Jadi, tapi itu bangsa jin juga korin. Iya. Sebenarnya Ibu Rima ini tersesat ke dalam fenomena perdukunan penglaris Penglaris, karena saran dari temennya. Iya, teman. Iya. Oh, ya lain kali hati-hati ya kalau ada saran-saran yang itu ya. Tapi juga kan Iya. dari kepercayaan dirinya juga udah keganggu, Pak. Dari yang tadinya rame Sebenarnya langsung sepi. Sebenarnya Nah, yang itu baiknya masalahnya. ya ini kan cara orang masing-masing ya. Iya. Karena saya paham konsep mereka itu sebenarnya membuat bagaimana dia itu menjadi yakin kembali sih intinya. Oh, Cuma makanya itu. kurang, saya dari awal cerita nggak mendengarkan beliau diarahkan kepada ayo kembali lagi loh, minta sama Tuhan.
Nggak ada tadi ceritanya tuh. Iya. Belum ada tuh mengoreksi, minimal suruh Mbak coba deh bersedekah, Mbak coba deh sholat malam. Itu belum ada. Berarti saran seperti itu belum muncul. Berarti belum disambungkan ke holiknya belum. Ekspektasi sama orang manusia nanti bukan sama Tuhan, ngeri itu. Iya. Karena berawal dari itu sih kayaknya, dari rasa percaya diri yang tadi keganggu gara-gara ternyata laris banget, tiba-tiba sepi, bener-bener sepi. Terus tiba-tiba ada yang bisikin nih, ya kan? Mungkin keganggunya di situ tuh. Sampai terganggunya itu ya pas anakku sering lindur aja itu, sampai akhirnya aku ya udah sholat malam lah akhirnya sih, makanya tutup itu kan, aku tutup gitu. Jadi Mas Hendro malam ini menarik sekali. Menarik banget. Punya pengalaman penglaris, ternyata juga nggak terlalu terjerumus ke dalam kesesatan ya. Jadi sebenarnya ya belum ibu ini sebenarnya bisa dengan jalan normal aja. Masih dalam tahap. Tapi saya rasa sih belum parah-parah banget. Nah, pengaruh teman juga kadang-kadang harus hati-hati ya. Belum apa-apa mau diajakin ke dukun. Dan kebetulan langsung ketemu sama Mas Aryo nih yang bisa ngurusin hal-hal kayak gitu kan. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih banyak sudah Mas. mendeteksi ruangan kami di lantai yang lain. Ternyata makhluk astral itu ada. Pasti. Karena kita orang awam, kita nggak tahu. Iya. Dimanapun kita berada, titik entitas itu lebih banyak. Karena mereka lebih ada lebih dulu daripada kita. Iya kan, nomor tahun atau sebelum lagi ada udah ada duluan mereka. Iya. Gitu aja sih. Ya, Mas Hendro, waktu juga yang betul. Yang terbatas ngobrol soal spiritual bisa berjam-jam. Iya, bisa berjam-jam ya. Oke, kalau gitu kami mohon terima kasih sama-sama Mas Aryo udah mau hadir di sini. Malah tadi mau bantuin ngeliatin. Di pengarisan kok suruh ekspedisi nih, suruh penelusuran. Terus juga terima kasih Bu Rima udah mau berbagi pengalamannya, ceritanya di sini. Terima kasih juga Mas. Oke, kalau gitu kami pamit ya. Ini ada juga remindernya. Terus update tentang channel seru. Live-nya bisa dilihat tiap Senin sampai Jumat jam 12 siang, 2 siang, 4 sore, dan 8 malam di channel YouTube Transvision Official. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan jangan lupa aktifin tombol lonceng untuk selalu tahu semua updatean channel seru. Karena nggak cuma ngobras, ada updatean seru yang lainnya. Bagi muda Transvision bisa dilihat di channel 333 dan juga dengerin di Spotify-nya Transvision, kita juga ada. Oke, kalau gitu kami mohon pamit. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Mas Aryo, Bu Rima, semua yang nonton, viewer. Terima kasih.